saya mau menjawab pertanyaan mengenai ukuran kandang ternak saya seperti apa. Jadi bata ini 40, ini ke atas 2 meter 40. Bening separuh asbes. Jadi pas asbesnya ini itu glodok ternak dimasuk di yang tidak kena panas. Fungsinya apa? Kalau kena panas supaya masuk ke dalam. Nah, kandang ideal ngadepnya ke timur. Jangan lupa subscribe ya. Thank you guys. Selamat sore. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Fuan NSP. Selamat sore. Dengan Mas Legion Orca. Selamat sore. Ya, saya mau menjawab pertanyaan mengenai ukuran kandang ternak saya seperti apa. Ini mumpung ada tukang ukurnya nih. Nah, jadi kita ketinggian ya, tinggi depan 190, dari atas ini 190, sekitar 190 dari lantai tinggi ramnya dari lantai 90 ya. Jadi ramnya ini tinggi 190. Terus dari lantai bawah 90, bata tinggi 90. Terus pintu lebarnya 60, 60. Lebarnya 60, tingginya 145, 145 tingginya. Nah, terus lebar, ke belakang kandang agak ke belakang Mas, itu kan mentoknya terus ke belakang 2 meter 90. Nah, 290. Terus jarak atas itu miring itu 50, di belakangnya sana 75. Yuk kita ukur yang di dalam. Yuk mari masuk. Wes Din, tak usah Din. Cukup. ukuran janggalan. Nah, gini nih masuk. Ukuran janggalan 60. 70 ukuran janggalan. Mundur. Mas, ini masuk aja. Masuk, ditutup pintunya. Nah, di bawah ukuran jalannya 70. Ke atas bukan. Di atas ini. Ya, pola kan. Di atas berapa itu? 85. Jadi lebar sampai sini 85. Kalau yang dari sini 70. Terus Ketinggian tinggi sama. Tinggi ini ke Lapis pintu 240. Jadi yang di dalam ini 240, ke bawahnya berapa, Mas? 30. Ke bawahnya 40. Jadi bata ini 40, ini ke atas 2 meter 40. Nah, terus pintu lebarnya 45, tingginya 95. 95.
Ini fungsinya untuk keluar masuk sangkar kotak yang ditaruh di dalam sangkar. Terus pintu bawah 17 kali 17. Ini fungsinya untuk ganti air, ambil kotak jangkrik, ganti pakan, ngisi ngisi daun cemara. Ini yang di bawah. Terus untuk jalur selang masuk waktu bersihin. Nah, ini. Terus pintu ini 30 kali 12. Nah, ini fungsinya untuk ganti kroto, ngasih pakan kroto sama cacing sama remuan kulit telur. Nah, ini yang pintu ini. Terus pintu atas ini ukurannya 20 kali 20. Ini fungsinya untuk ngambil anakan untuk panen. Nah, glodok posisi di belakang pintu ini. Terus jaraknya ini diukur, Mas. Jarak yang dikasih karpet 90. Jadi ini ditutup 90. Fungsinya apa? Satu, supaya indukannya tidak terganggu. Kalau dia angkrem, nelor, terus ngeloloh tidak terganggu. Itu yang pertama. Kedua, supaya tampu anginnya nggak nampu yang atas, karena burung kan sering di atas, nggak terkena angin langsung. Jadi fungsinya itu. Jadi biar anginnya nggak terlalu gede di dalam kandang. Nah, ini kalau kita ngomong ideal kandang saya seperti ini. Terus di bawah ini ada lubang air. Lubang airnya lebarnya berapa, Mas? 40. Lebarnya 40, tingginya paling 1 cm. Untuk lubang air aja, untuk air, sirkulasi air. Nah, seperti itu. Terus kandang saya menghadapnya ke timur, Mas. Yuk kita keluar lagi. Ini ukuran sudah. Kita keluar. Jadi kita bisa lihat itu. Di atas tuh. Di atas kita separuh bening. Separuh bening, separuh asbes. Jadi pas asbesnya ini itu glodok ternak dimasuk di yang tidak kena panas. Fungsinya apa? Kalau kena panas supaya masuk ke dalam. Nah, kandang ideal ngadepnya ke timur. Timurnya di saya sana. Jadi pagi udara masuk, tinggal ini. Udara masuk ke dalam kandang. Udara masuk ke dalam kandang, tapi nggak kena glodok. Masuk ke dalam kandang. Sampai antara pagi sampai jam kurang lebih jam 10 lah. Itu panas pagi. Jadi indukan berjemur itu bagus. Nah, nanti begitu nyampe ke atas, pas jam 12, itu separuh tadi nyinari dalam. Fungsinya apa? Supaya kuman-kumannya mati. Jadi kena panas lantainya tuh supaya kumannya mati. Nah, setelah jam 1 itu mataharinya lewat. Jadi nggak kepake, sore kita nggak pakai. Jadi mungkin itu bisa menjawab Mas Puan NSP dan Mas Lagion Orca. Jadi dari kita, satu, pencahayaan, kedua tadi sirkulasi udara. Jadi kalau kita di dalam nggak pengap. Ketiga, sinar matahari. Keempat, kebersihan kandang. Tadi ada yang lupa nih, Pak. Jadi kebersihan kandang, kita bawah kandangnya ini kita pakai plesteran semen, dikepiok kasar. Kita kasih saluran ke depan. Di sini ada saluran air. Di sana itu menuju septic tank. Jadi kita kosek setelah dibersihkan seminggu sekali lah, 6 hari atau 7 hari sekali dibersihkan. Terus dikosek ke septic tank. Ada septic tank kayak kita punya septic tank untuk pinjau ya, untuk rumah tangga kita ada. Jadi ada saluran ini. Dari satu, pencahayaan, pagi masuk ke dalam kandang. Kedua, sirkulasi udara. Jadi kalau kita di sini tidak pengap. Ketiga, kebersihan kandangnya. Nah, setelah kita bersihkan,
bersih, kita semprot antisep untuk menghilangkan kuman. Jadi itu mungkin bisa jawab kandang ideal seperti apa sama kebersihan yang ada di kandang. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di ulasan saya selanjutnya. Salam konservasi. Berapa menit, Pak?